Awal mula Menkeu Purbaya larang thrifting pakaian bekas impor, paling banyak dari Malaysia. Sikap tegas Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudisadewa terhadap thrifting pakaian bekas impor berawal dari evaluasi panjang pemerintah. Sejak 2015, pemerintah sudah menetapkan larangan impor pakaian bekas melalui Permendak Nomor 51 Tahun 2015. Aturan ini diperkuat lagi pada 2021 dan 2022, yang menegaskan bahwa seluruh pakaian bekas dari luar negeri termasuk barang terlarang untuk masuk ke Indonesia. Untuk memperketat pengawasan dan menghentikan penyelundupan, pemerintah membentuk Satgas Impor Ilegal pada 2024. Satgas ini bertugas menindak berbagai praktik perdagangan pakaian bekas impor yang selama ini masuk secara ilegal. Pelaku dihukum ringan. Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah selama ini hanya menjatuhkan sanksi pemusnahan barang dan pidana penjara kepada pelaku impor pakaian bekas. Menurut Menkeu Purbaya, pola tersebut tidak memberi efek jera dan justru membuat negara tidak memperoleh keuntungan apapun. Saya juga baru tahu istilah balpres itu. Impor barang-barang baju bekas, rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara. Saya nggak dapat duit, karena enggak didenda, ujarnya, Rabu, 22 Oktober 2025. Impor pakaian bekas merugikan negara. Menkeu Purbaya menekankan bahwa toleransi terhadap masuknya pakaian bekas ilegal tidak bisa lagi diberikan. Barang bekas dijual murah dan menekan industri tekstil serta UMKM yang memproduksi pakaian baru secara legal. Kita harus menegakkan aturan dengan tegas. Barang impor bekas yang masuk secara ilegal bukan hanya merugikan ekonomi nasional, tapi juga membahayakan kesehatan masyarakat, tegasnya, Senin, 27 Oktober 2025. Purbaya juga mengingatkan adanya jutaan pekerja di sektor tekstil yang harus dilindungi. Karena itu, pemerintah menyiapkan kebijakan tambahan berupa denda dan blacklist permanen bagi pelaku impor ilegal. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup, kata Purbaya. Jalur penyelundupan banyak dari Malaysia. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengungkapkan bahwa sebagian besar pakaian bekas ilegal diselundupkan melalui Malaysia. Kedekatan wilayah perbatasan di Kalimantan dan Selat Malaka membuat jalur ini sering dimanfaatkan. Mayoritas kalau dilihat dari frekuensi yang masuk ke wilayah Indonesia itu, ia berdasarkan dari Malaysia, ujarnya, Kamis, 14 Agustus 2025. Bea Cukai mencatat 2.584 kasus impor pakaian bekas ilegal dari 2024 hingga Agustus 2025, dengan total 12.808 koli senilai Rp49,44 miliar. Menkeu Purbaya memastikan bahwa impor pakaian bekas adalah barang terlarang sesuai Permendak Nomor 40 Tahun 2022. Ia menegaskan tidak akan membuka ruang legal bagi barang ilegal. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal, ujarnya. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga pasar produsen lokal. Saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik, tuturnya.